Wow, ini combo banget sih. Pertama, lulus satu SMK lanjut kuliah. Kedua, lanjut kuliahnya di PTN lewat jalur SNMPTN. Boleh sharing nggak, Jal, pengalaman kamu selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai kamu tuh bisa lolos SNMPTN? Halo guys, balik lagi bersama aku Wahyudin di channel Dinar All in One. Pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan seorang tamu nih. Ada siapa di sini? Yuk kita kenalan dulu. Silakan. Halo teman-teman semua, namaku Angela Putri Maharani, biasa dipanggil Angel. Halo Angel. Sekarang lagi sibuk apa nih Angel kalau boleh tahu? Sekarang cuma lagi kuliah aja sih Kak, sama ikut beberapa UKM, tapi belum aktif-aktif banget gitu. Oke, kasih tahu dong ke teman-teman sekarang kamu kuliahnya di mana dan jurusan apa nih Angel? Aku di Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Ilmu Komunikasi. Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, Iya, ngomong-ngomongin soal kuliah nih Angel. Dengar-dengar kamu itu masuknya lewat jalur SNMPTN dan kamu itu dulunya anak SMK. Itu faktanya benar atau salah? Valid gak nih? bener banget Kak. Aku anak SMK dan aku masuk lewat jalur SNMPTN. Wow, ini combo banget sih. Pertama, lulus satu SMK lanjut kuliah. Kedua, lanjut kuliahnya di PTN lewat jalur SNMPTN tanpa tes. Waduh, tepuk tangan dulu buat Angel. Kacau, 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 kacau. Oke, first of all nih, Angel, sebagai lulusan anak SMK yang dipersiapkan untuk bekerja, kenapa sih kamu pilih untuk lanjut kuliah? Sebenarnya ini pertimbangannya agak lama juga ya Kak, karena kan emang disiapkannya buat untuk kerja, terus milih buat kuliah tuh karena aku ngerasa kayak masih belum siap aja buat kerja, jadi masih butuh banyak belajar gitu. Jadinya aku milih buat lanjut kuliah. Oke, kamu kepikiran dari kapan mau kuliah? Kan kalau mau lolos SNMPTN nih pertimbangan utamanya nilai raport ya. Jadi pasti harus disiapin dari jauh-jauh hari kan? Iya, kepikiran buat kuliah emang udah dari awal masuk SMK, tapi masih agak ragu-ragu gitu, tapi ya tetap kayak mempersiapkan kayak belajarnya dirajinin gitu daripada SMP. Tapi waktu awal-awal kelas 12 itu mulai agak ragu lagi mau lanjut kuliah apa kerja gitu. Kenapa tuh? Mulai tergoda ya? Iya, apalagi kan kalau teman-teman apa guru cerita tentang alumni-alumni gitu kan kayak alumni ini kerja di sini loh gajinya segini. Nah, kalau anak muda diiming-imingin kayak gitu kan pastinya pengen ya, Kak. Jadi Nah, ya di situ kegodanya. terus apa alasan yang bikin kamu kayak, ah enggak deh, gue nggak mau kerja, gue pokoknya kuliah dulu gitu. Ya kayak eh, apa ya? Siapin mental dulu lah. Kalau langsung kerja kan takutnya nggak bisa all out gitu loh Kak. Kayak masih, aku ngerasa kayak masih kecil banget terus tiba-tiba kerja gitu. Jadi agak gimana gitu. Oke, pokoknya Masih kamu ngerasa masih kurang banget nih buat terjun ke dunia kerja. Pokoknya kamu pengen nyiapin dulu diri kamu sebelum kamu terjun ke dunia kerja supaya kamu bisa all out gitu ya intinya. ya, ya. Oke. Waktu di SMK kamu jurusan apa, Angel? Dan SMK-nya di mana nih? Aku jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMK daerahku sendiri, SMKN 1 Jombang. Oke, tadi jurusannya apa? Akuntansi dan Akuntansi keuangan lembaga. Oke, kenapa lanjut kuliahnya jurusan ilmu komunikasi, Angel? I, agak jauh ya Kak dari akuntansi ke ilmu komunikasi. Eh, Waktu di akuntansi itu aku ngerasa kayak ya aku suka di akuntansi, tapi aku belum ngerasa kalau akuntansi itu passionku gitu. Aku masih
mau cari-cari yang lain lagi. Terus waktu di SMK kan aku ikut ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, dari ekstrakurikuler itu aku ngerasa kayak aku cocok nih di jurnalistik. Jadi aku cari jurusan-jurusan yang mengarah ke jurnalistik gitu-gitu. Oke, ada keinginan pengen jadi jurnalis berarti ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, kita masuk ke topik utama nih, Jel. Sebagai lulusan SMK yang lolos masuk PTN lewat SNMPTN tanpa tes, yang menurutku itu jarang banget sih. Boleh sharing nggak, Jel, pengalaman kamu selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai kamu tuh bisa lolos SNMPTN? Pasti banyak banget nih teman-teman di luar sana yang lagi tonton, terutama dari SMK yang pengen dengerin cerita kamu. Silakan. Eh, Awal kan aku di kelas 12 tuh kan sempat kegoda gitu kan, Kak. Jadinya bingung lagi mau kuliah apa kerja gitu. Pengen kerja, bantu-bantu orang tua juga, tapi juga masih ngerasa kurang, pengen kuliah. Terus akhirnya pertimbangannya lama, diskusi sama orang tua, akhirnya aku milih daftar kuliah. Bahkan aku daftar SNM aja itu mepet banget, Kak. Jadi hari ini aku daftar, lusa udah ditutup. Karena emang bingung banget waktu itu. Terus selama nunggu hasilnya, sambil belajar dikit-dikit gitu tentang UTBK, gitu-gitu juga. Terus waktu pengumuman, itu bahkan malamnya tuh nggak bisa tidur sama sekali. Aku inget banget paginya aku harus ujian, tapi malamnya aku nggak bisa tidur gara-gara ya sorenya bakal ada pengumuman itu. Terus waktu sorenya kan pengumuman. Nah, aku tuh udah mikir kalau ya udahlah ntar bukanya sore-sore aja gitu. Tapi ternyata nggak bisa ngalihin pikiran dari pengumuman SNM itu. Jadi ya aku akhirnya ya sambil mantengin itu tadi. Terus waktu aku buka pengumuman kan aku pakai laptop. Tiba-tiba tuh wifi-nya lemot, Kak. Jadi waktu itu aku kan jamnya udah keluar nih. Aku masukin nisen aku, terus langsung aku enter gitu kan. Tiba-tiba wifi-nya tuh lemot, jadinya kayak makin dramatis gitu waktu ngebuka. Tapi terus aku dapat spoiler lucunya tuh. Jadi kalau di laptop gitu kan di atas kan ada kayak bar tulisan link gitu kan. Nah, yang di akhir itu tadi tuh di akhir linknya tuh tadi ada tulisan accepted. Tapi di layarnya tuh belum muncul apa-apa. Terus waktu layarnya udah muncul, aku juga bingung lagi kan biasanya kan tahun lalu kan kalau lolos kan warnanya hijau. Nah, itu nggak ada hijau-hijaunya. Jadi aku langsung kayak, ini aku beneran lolos nggak sih gitu. Terus waktu aku scroll ke atas, baru nemu tulisan selamat Anda dinyatakan lolos itu tadi gitu. Itu deg-degan banget sih. Oke, perjalanan yang panjang dan luar biasa banget sih. Dan terutama yang pas bagian buka pengumuman tuh, aku ngerasa kayak, ya ampun, itu gimana rasanya kalau ternyata ngeprank gitu ya. Tapi nggak mungkin sih linknya ngeprank ya. Nah, Untung kamu merhatiin banget tuh ya, di link yang bagian atas, yang kolom di atas itu kan ada URL-nya ya, ada link websitenya, terus ada tulisan accepted-nya, berarti diterima gitu ya, tapi belum muncul. Terus pas udah muncul pun kok nggak ada hijaunya gitu ya, sempat bingung awalnya. Mantap. Oke, alhamdulillah lah pada akhirnya beneran ternyata oh lolos gitu ya. Dan semua beban pikiran kamu yang bikin kamu semalaman gak bisa tidur tuh akhirnya wah lepas banget pasti ya. Lega banget tuh pada saat itu. Oke, luar biasa banget lah pokoknya. Kalau anak SMK mau ikut SNMPTN nih Anjo, ngomong-ngomong aku penasaran gitu ya. Itu kan beda ya, yang dipelajarin anak-anak SMA sama anak SMK itu kan beda. Nah, nilai yang disetor pas daftar SNMPTN kalau buat anak SMK tuh apa aja nilainya? kalau mapelnya, tiga mapel inti itu sama kayak SMA, Kak. Matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Cuma di SMK itu ada tambahan mapel kejuruan. Dan kalau di jurusanku akuntansi, itu mapel kejuruannya kayak akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah, akuntansi perusahaan, komputer akuntansi, kayak itu, Kak. Berapa nih nilainya kalau boleh tahu Angel?
Nilai yang dibuat eligible. Iya, Rata-ratanya 83,6. 83,6 itu rata-rata ya. Yang paling tinggi nilai apa, Angel? Yang paling tinggi itu di matematika sih, Kak. Wih, matematikanya paling tinggi, mantap banget. Berapa matematikanya pernah dapat paling tinggi? Matematika paling tinggi 89. Wah, kacau sih, 89 ya, hampir 90. Oke. Tapi berarti kalau nilai-nilai kayak tadi yang kejuruan, itu nilai yang dimasukin nilai yang ujian doang atau udah termasuk sama praktikum-praktikum gitu? Udah termasuk sama praktikum, Kak. Oh, digabung gitu ya berarti ya? Oke. Iya, Oke, nanti kita minta dan izin lampirin nilai rapot kamu di sini ya, Angel. Jadi boleh-boleh. teman-teman di rumah bisa lihat. Ya, itu tadi nilai rapot Angel ya. Selain nilai rapot, kamu ngelampirin sertif juga nggak sih, Angel? Aku bukan anak yang aktif ikut lomba-lomba gitu, jadi aku nggak lampirin sertifikat apapun. Oke, berarti itu murni itu. Kamu cuman daftar SNMPTN, terus masukin nilai rapot, udah nggak ada bumbu-bumbu apa-apa. Nggak ada Iya, lampiran ya cuma sertifikat. Oke, mentahan aja. cuman mentahan aja. Oke. Tapi menurut kamu sendiri ada nggak sih hal-hal lain yang bisa jadi pendorong keberhasilan kamu sehingga kamu lolos SNMPTN? Eh, Kayaknya sih faktor alumni ya, Kak. Kan banyak tuh yang kayak rumor-rumor yang bilang kalau alumni itu berpengaruh banget buat daftar SNMPTN gitu. Nah, waktu itu aku ya nggak mau, maksudnya gimana ya, aku nyari aman aja, jadi aku milih universitas yang emang udah banyak alumninya gitu. Dan ya lolos. Oh, berarti kamu sempat riset juga ya, sempat cari tahu juga. Dulu-dulu tuh alumni pada lolosnya itu di mana gitu ya, atau pada lanjut kuliahnya itu di univ mana gitu ya. Iya. Oke, kalau kakak tingkat kamu tuh pada lolosnya SNMPTN juga atau gimana, Jal? Atau jalur tulis ujian? Kalau yang SNMPTN itu ada beberapa, cuma yang paling banyak biasanya tuh di SBMPTN. Oh, emang setiap tahun berarti udah ada yang lolos SNMPTN ya dari SMA Iya. kamu. Wah, keren banget nih. Kayaknya buat anak-anak SMP yang wilayah sekitar tempat tinggal kamu boleh dia dilirik nih SMK-nya. Kayaknya cukup bagus ya. Rekomendasi. Oke. Nah, mungkin abis ini aku pengen nanya nih ke kamu, Anjel. Terakhir, tapi nggak terakhir banget gitu ya. Buat teman-teman yang kelas 12 yang sebentar lagi bakal menghadapi SNMPTN, apa pesan kamu buat mereka nih, Anjel, yang kelas 12? Pesanku buat teman-teman kelas 12, tetap semangat menghadapi ujian-ujian, terus ditambah lagi harus belajar buat TBK, nyiapin ujian masuk universitas, eh, terus jangan lupa golek, kayak cari-cari informasi terus, jangan sampai ketinggalan daftar atau salah informasi, gunakan waktu sebaik mungkin. Oke, pokoknya tetap juga persiapin ujian tulisnya ya, gitu. Jangan berharap banget SNMPTN. Oke, itu buat teman-teman yang kelas 12. Kalau buat adik-adik kelas nih yang masih kelas 10 dan kelas 11, apa pesan kamu buat mereka, Anjel? Buat adik-adikku yang kelas 10 dan kelas 11, tetap semangat juga. Jangan ngerasa kalau milih universitas itu masih lama, aku masih masih kelas 10, masih ke kelas 11, jangan gitu. Karena kalau bisa ya mulai cari universitas atau cari tahu tentang SNM, SBM mulai dari sekarang. Biar nantinya kalian di kelas 12 itu nggak kebingungan lagi gitu. Oh gitu, dengerin ya teman-teman di rumah, dicatat, resapi, terus implementasikan. Semoga teman-teman yang lagi nonton kelak bisa ketularan nih kesuksesannya Angel.
Teman-teman di rumah kalau mau nanya-nanya lebih lanjut ke kamu boleh nggak nih, Angel? Boleh banget dong, Kak. Boleh banget ya. Kalau boleh mereka Boleh. bisa kontak kamu kemana nih? Bisa ke Instagram aku aja, Kak. Apa At tuh? angl at anglptr_. @ANGL PTL ya tadi. PTR. Oh, PTR ya, Putri gitu ya, PTR_. Ya. Oke, sip-sip. Nanti aku taruh juga linknya di deskripsi deh, biar nggak nyasar ke orang lain. Oke, thank you ya Angel untuk kesempatan dan sharing pengalamannya pada kesempatan kali ini. Insya Allah bakal bermanfaat banget nih Angel buat teman-teman yang lagi nonton, terutama pejuang PTN dari SMK. Semoga kebaikan yang kamu lakukan dibahas kan jadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya, amin. Buat teman-teman yang lagi nonton, Amin. semangat terus memperjuangkan PTN dan jurusan impiannya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share biar makin banyak ya orang yang tahu dan dapetin kebermanfaatannya. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain atau disampaikan, teman-teman juga bisa ya komen di bawah. Kalau misalnya malu ngontak Angel langsung, jangan lupa pokoknya buat subscribe karena insya Allah bakal ada video-video bermanfaat lainnya. Aku Wahyudin dan Angel undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. See you, bye-bye. Thank you Angel, thank you semuanya.